menjadi sinetron yang bisa ditonton semua kalangan. Ada Rafasya sebagai Raka. Oke, halo. Oke, selanjutnya ada Akila Herbie sebagai Tina. Hey, halo Akila. Oke, selanjutnya ada Devina sebagai Priscil. Hai, halo. Oke, selanjutnya ada Kareza Malivi sebagai Mad Dog atau Dewa. Selanjutnya ada Kak Baby Hatami sebagai Bila. Hai, halo. Oke, selanjutnya ada Yusuf Kartiko sebagai Saga. Hai Yusuf. Hai, ini panggilan sayang fansnya Ucup katanya, Ucup. Oke. Selanjutnya ada Peter Butalso sebagai Bimba. Onyo. Halo. Silakan. Selanjutnya ada Ari Irham sebagai Marco. Hai Ari, halo. Iya, Ari bingung mau di mana nih, Selanjutnya ada Elsa Jepasal sebagai Luna. Eca. Oke, karena ini sudah lengkap teman-teman semuanya, ini izin untuk bisa memberikan welcoming speech terlebih dahulu. Kami persilakan. Ya oke, selamat datang teman-teman media. Yang jelas ini proyek pertama saya kerjain apa ya, stripping ya, gitu stripping pertama kali. Jadi ya gitulah, kita udah kasih yang terbaik aja ya. Mudah-mudahan bisa diterima sama penonton nantinya. Dan dengan kebetulan kita semua seumuran di sini semua. Percaya banget om. Gak terlalu sulit untuk masuk ke Gen Z ini gitu. Ya itu aja sih Mbak, saya nggak suka ngobrol, saya suka kerja gitu ya. Terima kasih. Kamu selalu salah di tikungan. Kan papa udah bilang hati-hati. Tapi sebenarnya kamu udah lebih baik kok. Jadi, aku kapan boleh ikut racing? Nanti lah. Nanti papa ngomong dulu sama mama ya. Ya, Pak, kalau misalnya tanya mama pasti bakalan lama. Sayang, mama itu cuma perlu dibujuk aja. Gitu dong. Ada sarannya ya? Oke, yuk. Itu tolong dicek motor gua. Tarikannya agak berat sama. Oh, yang cing-cing ya. Kalian BKM Guard, halo. Silakan boleh bergabung, kakak boleh dikasih jalan dulu. Bermain lagi potong itu banner. Silakan, halo. Wih, merah merona hari ini today ya. Wih, tim Spider dapat kehadiran dari kios-kios muda Gen Z dan cerita yang dekat dengan kehidupan remaja sekarang adalah salah satu strategi baru dari RCTI. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada rekan-rekan media, teman-teman fanbase juga yang sudah hadir. Terima kasih Kakak MC atas pertanyaannya, panjang sekali pertanyaannya. Saya langsung jawab aja. Kita bicara historical sinetron. ST itu pernah sukses dengan sinetron tema-tema remaja. Beberapa judul yang sangat sukses, mungkin teman-teman juga masih ingat, ada Anak Jalanan, itu lebih dari 800 episode. Ada juga Putri untuk Pangeran, itu hampir 700 episode. Jadi dengan keberhasilan tersebut kita coba terus belajar
kita coba melakukan survei, termasuk FGD juga, dengan penonton TV, dan ternyata hasilnya cukup menarik. Sinetron dengan tema remaja itu tentu saja dengan kombinasi konten yang pas ya, kombinasi antara konflik remaja dan drama keluarga, ternyata bisa menarik penonton yang cukup luas. Penonton remaja sudah pasti akan ikut menonton, tapi ternyata ibu-ibu penonton sinetron umur 25 plus juga masih bisa kita ambil dengan kombinasi konten tersebut. Nah, formula itu yang kita coba masukkan, kita terapkan di sinetron terbaru kita. Ternyata Ini Cinta, dengan dukungan pemain-pemain muda yang sangat berbakat, yang sudah hadir juga. Kita kombinasikan dengan aktor-aktor yang senior, yang sangat luar biasa juga. Atau muda semua ya. Jadi oh ya, jadi saya ulangi berarti ya, dengan dukungan pemain-pemain muda yang sangat berbakat dan luar biasa, kita harapkan kombinasi konflik remaja dengan drama keluarganya ini bisa menjangkau seluruh penonton TV, remaja, ibu-ibu umur 25, 35, sampai kakek neneknya juga. Dan kita harapkan juga ini bisa menjadi pembicaraan yang viral ya di media sosial. Terima kasih. Terima kasih, Pak Mimin, tepuk tangan dong, tepuk tangan lagi ya. Soalnya kalau misalnya di satu rumah ada anak remaja, apa harapan dari MNC Picture terhadap respon masyarakat untuk sinetron kali ini? Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini. Terima kasih kedatangannya, semoga doanya baik ya buat TIC ini. Untuk persiapannya lumayan lama, kita dari naskah, pemilihan pemain, terus pemilihan setnya, semua itu memang agak lama ya. Ya Mas Ivan ya. Ya harapannya sih menjadi sinetron yang bisa ditonton semua kalangan, dan mungkin bisa mimpinya seperti Anak Jalanan yang tadi dibilangin Mas Bibi tadi. Kedepannya juga bisa ini sinetron diterima dengan sangat baik dan mungkin bisa jadi nomor 1 di slotnya. Amin. Itu harapan kami ya di situ. Jadi teman-teman yang ada di sini dari tim produksi, teman-teman kru, pemain juga sangat luar biasa untuk jagain ini program ya. Jadi syutingnya juga sangat detail, sangat action, sangat grande di situ. Jadi kita berharap dengan apa yang kita lakukan ini hasilnya pun juga luar biasa. Depannya sih pengen seperti itu. Terima kasih atas supportnya. Semoga kedepannya TIC bisa diterima. Oh, baik, siap. Oke, Abang, aku panggil Abang aja berarti. Pertanyaannya, seperti apa pendekatan penyutradaraan dari Bang Ivan untuk menghadirkan adegan balap dan aksi agar tetap terasa emosionalnya? Dan juga pastinya tantangan terbesar apa yang dihadapi saat mengarahkan para pemain Gen Z ini untuk bisa membangun chemistry satu sama lain. Silakan Bang. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman. Selamat sore semuanya. Iya, oke. Kalau bicara teknik balapan dan sebagainya gitu, kebetulan saya ini pelaku gitu ya. Waktu kecil atau muda tuh wah kalau luar biasa gitu. Jadi ini kurang nakal sih menurutku gitu ya. Soalnya sama Mas juga jangan nakal-nakal. Di TV. Tapi artinya memang ya saya punya hobi yang sama lah gitu ya. Saya juga senang main motor gitu. Lalu untuk mencari bentuk dari teknik-teknik bagaimana mengendarai, bagaimana berkendaraan yang kencang dan sebagainya. Kebetulan paham lah tentang itu gitu. Nah, ya udah, jadi tidak ada kesulitan yang signifikan lah untuk melakukan semua itu gitu. Artinya kita paham betul seperti apa sih cara bermain motor gitu ya, cara kejar-kejaran, cara kebut-kebutan, itu yang menurutku nggak terlalu sulit untuk melakukan itu semuanya gitu. Lalu tadi kalau bicara soal Gen Z gitu, ya kebetulan saya ini dosen gitu.
saya dosen di IKJ, kebetulan saya memang dekat dengan mahasiswa-mahasiswa saya yang usianya 18 sampai 21 tahun, jadi saya nggak sulit gitu untuk masuk ke dalam mereka gitu. Artinya saya paham lah gitu apa sih point of view dari generasi Gen Z ini ngelihat dunia seperti apa gitu kan. Lalu ya seperti apa pendekatan kita secara emosional juga gitu. Saya bisa menjadi anak yang usia 20 tahun juga, makanya ngobrol sama Ari, sama Nyo, santai Nyo ngeliatinnya. Kayaknya deg-degan banget sih Unyu. Gitu, jadi ya mau kita bercanda lah di lokasi semuanya, termasuk ke ini yang senior ya. Yang lebih muda, sepantaran katanya. Kebetulan kalau kayak Full ini dulu zaman ya 15 tahun yang lalu dia main masih jadi seperti ini gitu, masih jadi remaja, sekarang dia emak-emak ini gitu. Gitu, jadi memang nggak terlalu sulit lah untuk masuk ke situnya. Ya mudah-mudahan memang seperti yang tadi saya bilang bahwa ini perdagangan saya sih gitu, ngerjain sinetron, stripping. Emang effortnya pasti agak berbeda gitu, adrenalinnya luar biasa Mas Yudo nih gitu, tantang saya oke, bisa Mas gitu aja. Dan ya mudah-mudahan nanti bisa diterima lah ya gitu oleh masyarakat, supaya kita coba mencari sesuatu yang baru Mas ya gitu, konsepnya coba mencari bentuk yang baru aja lah untuk warna ternyata ini cinta seperti itu sih gitu. Keren. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih udah datang. Kalau inspirasi, sebenarnya ceritanya udah lama. Aku bikinnya tuh udah lama. Cuman kan nggak pernah kebagian untuk bikin cerita remaja ya, gitu. Kemarin-kemarin kan emang drama. Pas banget ditanyain, ada nggak konsep remaja? Gitu. Ada, gitu. Karena memang udah ada stok. Cuman memang tadinya banyaklah karakter-karakter yang berubah. Terus cerita-cerita yang memang akhirnya dirubah-rubah juga, dengan beberapa penambahan gitu. Karena memang dari dulu awalnya aku mulai nulis itu memang sebenarnya itu remaja gitu. Makanya aku punya stok cerita ini karena memang dari dulu aku paling suka itu nulisnya cerita remaja, romcom yang agak komedi. Dari itu sih sebenarnya, dari situ, karena memang kesukaan aku tuh nulisnya cerita seperti itu gitu. Jadi memang ini cerita yang udah lama yang akhirnya dikeluarkan kembali dari stokannya ini gitu, karena wah tiba-tiba dapet cerita remaja gitu. Itu sih, tapi banyak yang dirubah-rubah lah seiringnya waktu berjalan, karena kayak tadi Mas Yudo bilang ini persiapannya lama banget dari Desember ke Januari, jadi udah cukup lama gitu. Jadi ya begitu pengembangannya. Dan kalau cerita yang paling menarik itu mungkin melihat kalau dari sisi orang tua, jadi di sini semua karakter itu kayak punya cerita masing-masing. Semua punya cerita masing-masing, semua punya masalah masing-masing, punya masa lalu masing-masing. Jadi nggak ada karakter itu yang tidak punya cerita sendiri gitu. Tapi kalau yang paling menarik itu mungkin yang paling aku greget itu adalah love story-nya mereka semua kali ya. Gimana nanti Luna akan bersinggungan sama Saga dengan Marco gitu, gimana lucunya unyu-unyuannya mereka gitu, dan gimana ya para orang tua ini kan semua dramanya banyak banget nih gitu ya, dan gimana mereka juga menyelesaikan masalah-masalah itu di antara mereka itu sih.